Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat iman, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga bila kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita tidak mampu untuk mengetahui jumlahnya. Wa ta'udzu ni'matallahi la tusuha. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk manusia, tapi menjadi rahmat untuk seluruh alam. Dan dialah yang patut kita jadikan suri tauladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri semua suri tauladan yang baik. Dan semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul keutamaan salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram Allahu Akbar dan diakhiri dengan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Salat merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh semua muslim dalam keadaan apapun. Salat sendiri disyariatkan dikerjakan dalam keadaan berdiri. Bila kita tidak mampu mengerjakan dalam keadaan berdiri, kita diperbolehkan untuk duduk. Bila kita tidak mampu lagi, kita diperbolehkan untuk baring dan menghadapkan badan kita ke arah kiblat. Dan apabila kita tidak mampu lagi melakukan membaringkan diri kita ke menghadap kiblat, maka kita diperbolehkan untuk tidur terlentang dan dengan menggunakan isyarat mata kita. Bila kita tidak mampu lagi, maka kita boleh sholat dengan hati kita. Karena apabila kita tidak mampu lagi, maka kita akan disolatkan. Sangat begitu pentingnya perintah sholat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan setiap umat Islam untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti kalau wanita mungkin datang bulan, kalau laki-laki mungkin keadaan junub, itu boleh dibebaskan untuk kita tidak melakukan sholat sampai kita bersih. Masyarakat muslimin wa muslimat rahimakumullah, banyak sekali keutamaan sholat. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan hanya 6 keutamaan sholat. Yang pertama, sholat merupakan ibadah yang punya kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini karena sholat merupakan tiang agama. Apabila sholat ditegakkan, maka tegaklah agama itu. Dan apabila sholat itu ditinggalkan, maka berubahlah agama itu. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat,
maka dia telah meninggalkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Bisa kita bayangkan, apabila ada sebuah gedung yang tinggi, yang sangat mewah, akan tetapi dibangun tanpa tiang, bayangkan sendiri, bisa dipastikan bangunan itu akan hancur dalam waktu yang sedekat-dekat mungkin. Yang kedua, salat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. Dan salat ini merupakan ibadah yang spesial. Hal ini karena perintah salat langsung ditujukan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, melalui sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad diperjalankan pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah salat. Sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang artinya, salat difardukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam saat dia diisrakan sebanyak 50 kali. Kemudian diturunkan hingga menjadi 5. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Muhammad, "Hai Muhammad, keputusanku tidak dapat berubah lagi. Dengan salat yang 5 ini, maka kamu akan mendapatkan ganjaran seperti salat 50 kali." Masyaallah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, salat merupakan ibadah yang akan pertama kali dihisab pada saat kita nanti berada di yaumil akhir, pada saat kita berada di hari kiamat nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, yang artinya, amal yang pertama kali akan dipertanyakan dari seorang hamba adalah salat. Bila salatnya baik, maka baik pula amal-amalan yang lainnya. Bila salatnya buruk, maka buruk pula amal-amalan yang lainnya. Yang keempat, salat dapat membersihkan kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian, seandainya ada sungai yang melalui pintu salah seorang di antara kalian, kemudian dia di sana mandi sebanyak 5 kali sehari, apakah masih tersisa sedikit kotoran?" Para sahabat menjawab, "Tidak tersisa sedikit pun." Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu yang dapat membersihkan dari kesalahan-kesalahan." Hadis muttafaq alaih. Yang kelima, sholat merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang-orang kafir. Sebagaimana yang telah disabdakan, yang artinya, yang membedakan antara laki-laki muslim dengan kafir atau syirik adalah meninggalkan sholat. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia menyerupai orang kafir. Pernyataan ini didukung oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, berarti dia telah kafir secara terang-terangan. Jadi, apabila ada seseorang yang mengaku Islam, di KTP-nya tertulis agama Islam, akan tetapi dia tidak pernah melaksanakan sholat, maka dipertanyakan keislamannya. KTP boleh Islam, ya, nanti KTP-nya saja masuk surga, orangnya enggak. Yang terakhir, salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Muncul pertanyaan, apabila ada seseorang yang telah sholat terus menerus, akan tetapi dia tetap menjalankan perbuatan maksiat, kalau dalam istilah kerennya itu STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Apabila terdapat hal seperti ini, berarti orang tersebut dipertanyakan sholatnya, apakah dia sholat dengan benar? Apakah dia itu sholat karena Allah, atau dia sholat karena ingin dipuji orang lain? Dia datang ke masjid karena ada dia dan dia. Itu. Jadi kita harus koreksi diri kita. Apa kita sekarang ini sholat kita sudah benar? Sholat kita harus sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, salat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim agar kita dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita tidak melakukan hal-hal yang keji dan mungkar, tidak melakukan hal-hal maksiat, dan kita tidak termasuk dalam golongan-golongan orang kafir. Dan saya ingin menghimbau kepada kita semua, marilah kita jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat apapun alasannya, kecuali memang ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikianlah ceramah yang sempat saya bawakan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada salah-salah kata itu murni dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang telah luput dari salah dan hilaf, kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kepada seluruh hadirin saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan peserta nomor undian 6 atas nama Isman Saleh, utusan dari Desa Kelurahan Kumbeni, dengan perolehan waktu 11 menit 9 detik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kelurahan Kumbeni. Selanjutnya kami panggil peserta undian yang terakhir, yaitu nomor undian 1 kepada nomor undian